Tadi kan kita udah bahas tentang idola ya. Tentang idolanya. Ternyata idolanya kamu kakak itu sendiri ya kan. Ini apa bro? Terkopi gratis sih. Terus aku pengen nanya juga nih. Kan tadi udah berhubungan sama komunitas, terus sama lomba ya kan. Oh oke. Aku pernah dengar salah satu podcast tentang lomba kopi. Katanya tuh kalau persaingan di komunitas di lomba di Indonesia tuh gimana sendiri sih Kak? Kayak suasananya gitu. Apa Suasananya ya? saling mengancam? Oh enggak. Apa saling menjatuhkan? Gimana sih suasananya, kan Kakak juga pernah nyobain Oh kan iya. untuk lomba. Kalau buat yang udah saya ikutin sih ya, ya Emang sangat mengunci. saling support. Gimana sih? Kalau sih saling support Saling sama yang mungkin banyaknya sih momen-momen lucu sih Gimana gitu? sama iya soalnya ketemunya tuh ya orangnya ini lagi gitu. Jadi nggak bertambah ya? Ya ada ikut mungkin bertambah soalnya waktu itu juga ada sempat event di Bogor itu dia ngadain eventnya itu ada junior terus ada juga sama latte art senior. Oh iya. Jadi Gitu itu ya? dari situ sih langsung kelihatan wah ini ada orang-orang muka-muka baru nih, wah yang kita nggak biasa ngelihat, wah ini lihat gitu kan, wah itu keren sih. Dan ini waktu itu dia sih itu yang ikut Buat junior. iya yang juniornya. Keren. Bisa lihat juga itu sih ya. Itu kan lomba latte art kan. Kalau misalkan lomba yang buat antar kedai pernah nggak sih? Kayak susunya dilombain, susu yang kesukaan, maksudnya yang direkomended dari kedai-kedai itu. Kalau buat itu sendiri sih mungkin mungkin belum sih ya. Kalau itu mungkin termasuknya ke inian kali ya, ke kompetisi yang nasional. Kalau misalkan udah dari apa sih, dari cita rasa si susu dari kopi, nah itu biasanya di kompetisinya itu namanya barista competition. Jadi ada, kalau di Indonesia ya ada IBC Indonesia Barista Competition, ada IBRC Indonesia Indonesia Brewers Competition, ada ILAC Indonesia Latte Art Competition, ada ICTC Indonesia Cup Tester Competition. Itu sih beberapa ya yang di ini. Kalau kakak mau nanya-nanya juga ya nggak apa-apa. Sekalian gitu ya. Mumpung ada sesinya ya kan. Tapi kakak pernah nyoba apa aja tuh waktu buat latte art? Maksudnya kayak base-nya tuh apa aja? Kayak espresso aja? Apa pernah nyobain matcha atau Oke. pernah apa aja gitu? Kalau buat kompetisi sendiri, kalau yang secara langsung ya rata-rata sih pure masih yang espresso. Cuman kalau yang ada virtual, jadi kita cuman upload di Instagram itu ada juga beberapa itu pakai powder. Nah itu bedanya ya yang virtual terus sama yang crowdon gitu secara langsung. Virtual tuh waduh banyak banget yang ikut itu. Kalau buat crowdon saya sendiri ya itu paling banyak itu ngikutin sampai paling banyak itu 60 orangan. Wah gila juga sih anjir. Dari jam berapa ketemu jam berapa itu. Kalau kakak durasi bikin latte tuh biasanya berapa sih? Berapa menit? Kalau itu dari tingkat kesulitannya ya 1 menit, kurang lebih 1 menitan sih, 1 menit lebih maksudnya. Kayak timer tuh penting gak sih kalau buat bikin latte? Wah itu penting banget. Jadi nanti ya kalau misalkan buat kompetisi yang nasional itu waktu penting buat 1 detik aja itu poinnya berapa gitu. Soalnya pernah nih waktu itu kan ya ikut kompetisi yang presentasi juga yang penilaiannya itu pakai juri-juri apa sama juri-juri nasional, dan itu overtime-nya aduh banyak. Karena kan emang itu kebetulan pertama kali sih, belum pernah ikutin kompetisi yang presentasi kayak gitu. Iya emang gak mungkin langsung bisa juga. Emang harus gagal dulu kayaknya. Tiap orang ya kan. Gak mungkin kayak langsung bisa gitu kan. Terus kalau misalkan next nih misalkan kakak pengen ikut lomba nasional kan katanya. Iya, amin.
kebayang nggak sih kalau misalkan kakak sampai luar negeri gitu? Aduh, Pengen nggak itu keliling-keliling dunia gara-gara kopi? itu udah Pengen nggak sih wow banget sih nyobain kopi luar negeri gitu kan? iya ya asli gimana ya kalau buat tadi jadi kan gimana pengen ada target yang besar gitu kan pencapaiannya besar ya walaupun agak ya perjalanannya panjang cuma kan ya ngehayal dulu ya tapi pelan-pelan Iya, gerakinnya bener. kan. Terus kalau misalkan di Tuah ini penting nggak sih menurut kakak kayak latte art gitu Oh, buat kafe kakak sendiri gitu? penting banget sih Penting malahan Harga jual. Tuah kopi ya udah banyak yang kenal tuh karena dari latte artnya. Soalnya juga nggak banyak kedai yang punya barista jago juga. Barista jago ngelatte itu jarang, maksudnya. Ya kan? Iya. Gimana coba maksudnya? Jarang sih. Ya gitulah. Emang itu tingkat kesulitannya yang waduh berapa lama ya saya ngerasain kayak gitu dari bikin yang pakai yang manual itu ada yang kayak floater gitu tuh capek banget. Iya itu alat manual itu wah berasa banget sih. Next, apalagi ya? Kayak ada yang mau ditanyain ya? Bang, mau nanya, mulai dunia perkopian ini, Bang Imot dari kapan? Kalau buat mulai ngopi ya, nah sebenarnya ada yang lucu juga ya ini dari awal-awal itu malah nggak ngopi sama sekali. Iya sampai diledekin kan, dia mah jangan dikasih ngopi, ntar pejatin dia, karena kan lambung gitu kan ya. Nah, cuman kalau pas ya karena mulai di usahanya di dunia kopi ini kan, industri kopi, ya mau nggak mau kita harus mulai nyebur juga, jadi pelan diminum awalnya sih gitu enak ya tapi lama-lama sih udah enjoy Tapi asik gitu. ada cerita lucu nggak di dunia kopi? Kayak pas pengalaman jadi barista atau nggak sebelum jadi barista yang lucu? Mungkin ini ya Pernah lagi nge-shake milkshake atau muncrat oh gitu? itu aman sih mungkin ini sih biasanya paling Di sini ada menu milkshake nggak? ada ya Ada. cuman sekarang Kan digini-giniin. iya cuma sekarang udah enggak lama Apa? kalau sekarang udah nggak ada sih tapi Oh. dulu ada Oh ya. cuman untungnya belum pernah sampai Biasanya setiap yang baru pernah ngerasain tuh. oh, iya. Oh jangan-jangan lu pernah waduh ya soalnya barista juga Pernah. jangan Anjir, seribet banget. Gila sih. Barista juga, iya. Mantan barista ya. Anjir, gue juga. Barista horor. Jadi gue dagangnya di kafe horor. Jangan sebut ntar. Bahaya itu. Pernah nggak sih ke kafe horor? Gimana tuh? Jadi kalau Suasananya. misalkan minum atau makan nanti ada yang bunyi sendiri gitu, meja jebrak gitu. Belum pernah kan? Belum. Itu di kafe tertentu. Seru banget. Saya tandang gue. Coba aja banyak pikiran di situ kesurupan. Aduh. Jangan. Berat ya. Berarti. Terus ada sejarahnya latte art kakak gimana sih? Tahu nggak sih sekilas tentang sejarah latte art? Sekilas sejarah tentang latte art dari awal itu ya. Kalau- Apa belum terlalu? ya kalau yang saya tahu sih, oh ini untuk mungkin yang mau nanti orang-orang mungkin saran Depok ya gitu, itu bisa gabung sama teman-teman kita di Depok. Itu ada Depok Latte Artist, ada distribusi kopi Depok, ada pasar kopi Depok, ada juga yang temen tetangga itu ada Kakagir artisan. Nah, itu oke untuk dari yang Depok sendiri ya, itu kayak Demokrasi Artis itu dia bakalan sering ngasih apa ya? Iya, edukasi tentang kopi, dan sejarah kopi. Dan yang serunya ternyata tuh ya salah satu pencipta latte art itu nge-follow saya. Wah, Iya, siapa tuh? itu Luigi Lupi, dia orang Itali. Ya sebenarnya sih sejarahnya ada dua sih. Ada lupa ini ada. Soalnya emang sekarang lagi fokus itu banyakan ya apa ya ngelatih tangan mulu gitu sih buat Iya. itu ngurusin tangan buat Keren. bijak. Kalau pengen masuk ke komunitasnya itu ribet kayak harus punya apa skill apa? Enggak sih, asal
ada kemauan pengen belajar tentang latte art, tentang kopi dan lainnya itu ya bisa langsung sih. Pengen ini nggak bikin inovasi baru di latte art? Kayak misalkan kopi misalkan kayak cafe latte hot tapi atasnya pakai jahe gitu, bubuk jahe gitu. Oh iya. bisa. Ada inovasi gak? Itu Gitu ya. Yang baru ya kan biar viral gitu. signature sih ya, itu bisa sih. Kalau nggak ada kopi atasnya dikasih Oh, cinnamon. permen Iya, iya. permen Yupi ya kan? Belum ada kan? Asli jadi ini kopi cantik ya. Enggak kacang ting-ting. Iya bisa tuh kan. Kacang ting-ting kan. Jadi suka aja. Iya itu kan. Kalau nggak dikasih banyak lah ya. Tapi pernah nggak di atasnya dikasih ornamen kopinya langsung, biji kopinya langsung gitu. Aduh. Jadi biar nelen keselak gitu. Aduh, untung belum sih ya. Oh, itu nyelakain konsumen nih. Mau nyoba apa? Enggak mau. Ya oke. Ada renyah-renyahnya ya sana. Mantep banget ya dia. Tapi pernah nggak sih nyobain kopi yang itu tuh susah banget ditelan? Kayak pernah ke suatu daerah kopi shop yang ternyata emang kopinya dia mungkin dia belum nemuin cara yang bagus gitu. Sampai di lu anjir ini apaan sih gitu. Yang Ya salah mungkin. sempet sih pernah ya beberapa kali pernah nemuin kayak gitu ya. Cuman kalau buat saya sendiri sih gitu ya pas ngerasain kayak gitu ya paling ya diem aja gitu ya, diem sendiri tuh bener paling di ini ya bikin snap terus tag gitu. Tapi nggak ini apa namanya nggak dikasih tahu soal gimana, ntar paling dia langsung DM gimana ini kamu ya. Berasa kayak gitu ya, saya kan nggak langsung kalau misalkan kecuali yang temen ya gitu udah kenal gitu ya paling dikasih tahu sempet itu di mana gitu. Ini kan kayak cafe latte, cappuccino gitu kan maksudnya kan dia minuman hangat, kok ini panas banget. Itu pas minum nih itu itu pas hunting nih, emang kan suka hunting kayak pas lagi libur gitu ya, ada temen namanya Pras sama dia juga kadang kabar yang ikut sini. Dia head bar Saturday, emang temen India kopi kan. Itu waktu kebetulan sama dia kan, itu ada kedai kopi di daerah Tapo sana juga. Itu pas mesen cappuccino, cafe latte kan, sama ada espresso juga. Ini pas nyobain kok pas datang kok ini rada aneh, kok ini kok kayaknya ngebul banget ini. Udah mungkin suasana lagi panas kali gitu kan ya. Oh iya lagi panas kali ini. Cuma pas diminum kok itu lidah tuh langsung kayak ya aduh. Itu langsung buru-buru dilepeh. Sakit banget sih itu. Itu sebenarnya ya agak sedih sih kalau misalkan dia diajak sharing lagi sih ya enak. Jadi biar lebih ya bukannya menggoda atau gimana gitu ya, maksudnya kan biar lebih walaupun emang mungkin ada customernya sendiri mungkin bisa kayak gitu ya, cuman sedih sih gitu. Itu panasnya soalnya banget, extra hot banget kayaknya itu mah.